391 Mari kita bercerai. 1. Leng Xicheng melompat ke bawah panggung dan membuat semua orang yang berada di tempat itu terkejut. Bahkan, Su Zipei yang berdiri di sampingnya dengan senyuman bermartabat dan murah hati pun juga sedikit terkejut. Apa yang terjadi? Mengapa Leng Xicheng tiba-tiba melompat ke bawah? Bukankah dia ingin melakukan endorsement kali ini dengannya? Selain itu, jika Leng Xicheng pergi, bagaimana dengan konferensi pers ini? Leng Xicheng terus berjalan ke pintu samping aula perjamuan. Ekspresi wajahnya serius, jalannya terburu-buru, dan matanya tampak marah dan kaget. Awalnya Leng Xicheng masih berjalan dengan langkah lebar. Namun, ketika ia berjalan sampai di tepi aula perjamuan, ia langsung melangkah sangat lebar. Leng Xicheng membuka pintu kaca dan mengejar ke gunung belakang. Ia pergi dari ruang perjamuan dalam sekejap dan meninggalkan semua orang yang berada di aula perjamuan. Mereka semua jelas tercengang. Konferensi baru saja mulai, tetapi tokoh utama laki-laki dalam iklan baru yang juga merupakan Presiden Grup Leng sekaligus Presiden Huangting Entertainment malah berlari keluar dari ruangan perjamuan. Leng Xicheng meninggalkan semua tamu yang hadir di tengah konferensi pers perjamuan malam tanpa mengatakan sepatah kata pun. Setelah semua orang membeku untuk sesaat, mereka semua bergegas ke pintu samping seperti gelombang pasang surut air. Mereka juga tidak tahu apa yang terjadi dan mengapa Leng Xicheng tiba-tiba pergi. Jelas mereka penasaran. Di sini, hanya Lin Zuyi yang meletakkan tangannya di belakang dan berdiri dengan santai. Ketika semua orang datang, ia langsung melangkah dan berdiri depan pintu hingga menghalangi jalan semua orang. Lin Zuyi hanya tersenyum dengan santai saat berhadapan dengan tatapan semua orang yang penuh tanya, lalu berkata dengan suara jelas dan ekspresi yang tenang, konferensi pers masih berlangsung. Semuanya tidak perlu panik. Lin Zuyi menambahkan, saya adalah Lin Zuyi dari Suyi yang bertanggung jawab atas iklan kali ini. Saya juga adalah pewaris keluarga Lin Diancheng, adik sepupu Leng Xicheng. Harap semuanya tunggu dengan tenang dan jangan tidak sabar. Begitu Lin Zuyi mengatakan itu, orang-orang yang tidak sabar dan panik tadi menjadi lebih tenang. Su Zipei yang berada di atas panggung dan awalnya terkejut juga saat ini perlahan-lahan menjadi tenang. Su Zipei menyadari bahwa orang-orang di tempat masih dalam kekacauan, jadi ia langsung meraih mikrofon pembawa acara laki-laki dan menaikkan volumenya untuk menjelaskan kepada semua orang dengan tersenyum, semuanya, Presiden Leng kami, yang juga adalah bintang laki-laki dalam iklan kali ini, segera pergi ke belakang panggung untuk menyiapkan kejutan untuk semua orang. Mengenai apa kejutannya, saya telah berjanji tidak mengatakannya. Ketika dia muncul lagi, semuanya akan mengetahuinya. Perjamuan kita malam ini baru saja dimulai dan selanjutnya masih ada banyak sesi menarik yang menunggu partisipasi semua orang. Jadi, sebaiknya jangan ada yang pergi, kata Su Zipei lagi. Wajah Su Zipei masih tampak tersenyum dengan sopan. Begitu ia melirik ke samping, pembawa acara laki-laki yang di sebelahnya juga dengan cepat bereaksi serta terus membuat lelucon dan gerakan lucu. Su Zipei memiliki EQ yang tinggi dan ia juga pernah melihat berbagai skenario besar. Ia dan pembawa acara laki-laki menunjukkan kerjasama yang sangat bagus. Meskipun tidak ada tokoh utama laki-laki, aula perjamuan tetap tidak terlihat membosankan dan suasana dengan cepat pulih kembali. Ketika agenda perjamuan berjalan ke acara berikutnya, Su Zipei akhirnya bisa menghela napas lega. Hanya saja, saat semua orang tidak memperhatikannya, mata Su Zipei memandang kejauhan, ke arah perginya Leng Xicheng. Mata indahnya sedikit menyipit. Su Zipei bertanya-tanya, jika aku tidak salah melihat tadi, bayangan merah yang pergi itu seharusnya adalah Gu Qingqing, kan? Tapi, mengapa Gu Qingqing bisa muncul di sini? Mengapa dia berbalik dan pergi setelah melihat Leng Xicheng? Seperti ketakutan dan juga seperti marah, seolah-olah tidak ingin tinggal di sini selama 1 menit pun. Tak berhenti di sana, Su Zipei terus berpikir, yang lebih menakutkan adalah, mengapa ketika Leng Xicheng mengejarnya, selain kejutan dan kemarahan, matanya sepertinya menunjukkan sedikit emosi yang tidak dapat dijelaskan. Apakah Leng Xicheng? 392 Mari kita bercerai. 2. Leng Xicheng masih melangkah lebar ketika mengejarnya. Tetapi, sampai di luar, ia langsung berlari. Leng Xicheng terus mengejarnya sampai ke pantai. Berhenti, seru Leng Xicheng. Karena ia tinggi dan memiliki kaki panjang, ia sudah bisa mencapai Gu Qingqing hanya dengan beberapa langkah. Ia menangkap lengan Gu Qingqing, kamu masih berlari. Meskipun Gu Qingqing tertangkap, ia menghadapinya sebisa mungkin dan tidak menyerah.
Ia tidak mundur dan malah melangkah maju. Mata Gu Qingqing juga sangat dingin. Mereka berdua bertanya secara bersamaan, mengapa kamu ada di sini? Suasana hati Leng Xicheng menjadi lebih marah saat melihat Gu Qingqing bahkan berani menanggapinya. Ia menarik Gu Qingqing ke arahnya, lalu keduanya berbicara secara bersamaan lagi, kamu bilang dulu. Mengapa Gu Qingqing muncul di sini? Mengapa dia berpakaian seperti ini? Selain itu, mengapa dia berdiri di samping Lin Zuyi? Pikir Leng Xicheng. Leng Xicheng agak bingung, begitu juga dengan Gu Qingqing yang tak kalah bingung, bukannya Leng Xicheng bilang dia sudah pergi ke luar negeri. Bukannya dia seharusnya berada di Paris. Bukankah dia akan pergi selama lebih dari 2 minggu? Mengapa dia tiba-tiba kembali ke Tiongkok? Mengapa menjadi tokoh utama iklan dan berdiri berdampingan dengan Su Zipei? Leng Xicheng menurunkan matanya sedikit dan melihat dandanan Gu Qingqing. Meskipun ia telah terkejut ketika melihat penampilan Gu Qingqing untuk pertama kalinya di aula perjamuan, ia baru benar-benar kaget begitu melihatnya dari dekat, bahkan hingga kehilangan kata-kata. Seluruh tubuh Gu Qingqing memancarkan sebuah kecantikan yang agresif dan membuat orang sulit melupakannya setelah melihatnya pada pandangan pertama. Tetapi, ia terlihat begitu arogan dan cantik. Wajahnya hanya mengenakan riasan tipis. Terutama, matanya yang hampir tidak mengenakan riasan mata terlihat sangat murni. Murni dan glamor, dua nuansa yang sangat berbeda itu menyatu dengan sempurna di tubuh Gu Qingqing. Bahkan, Leng Xicheng pun tidak tahu bahwa Gu Qingqing masih bisa menjadi begitu cantik. Bagaimanapun, hal yang paling membuat Leng Xicheng marah adalah Gu Qingqing yang begitu cantik malah berdiri di samping Lin Zuyi. Leng Xicheng langsung teringat tentang perjamuan pertunangan Su Zijin dan Ni Zining terakhir kali. Gu Qingqing dan Lin Zuyi juga muncul bersama di sana. Lin Zuyi juga masih berbohong padanya bahwa ia tidak melihat siapapun. Apakah mereka berdua benar-benar saling mengenal satu sama lain? Pikir Leng Xicheng. Ia langsung menuntut penjelasan, sebenarnya apa yang terjadi? Kamu katakan. Setelah terkejut, Leng Xicheng menjadi agak marah dan bahkan lebih khawatir jika Lin Zuyi itu bukan orang yang baik. Mungkin karena ia terlalu marah dan terkejut, tangannya yang memegang pergelangan tangan Gu Qingqing menjadi agak kuat. Gu Qingqing kesakitan hingga mengerutkan kening dan menyingkirkan tangan Leng Xicheng dengan kuat. Bukan hanya tidak takut, ia masih membalas kembali. Apa yang kamu lakukan di sini, itu adalah apa yang aku lakukan di sini. Leng Xicheng datang ke sini untuk syuting iklan. Apakah Gu Qingqing? Kamu bekerja di Suyi. Memangnya kenapa? Gu Qingqing menghadapi Leng Xicheng sekuat yang ia bisa. Bagaimanapun, ia juga telah tertangkap oleh Leng Xicheng. Perihal dirinya yang bekerja di Suyi juga cepat atau lambat akan ketahuan. Gu Qingqing tidak percaya dengan skandal Leng Xicheng dan Su Zipei beberapa hari ini. Itu hanya rumor saja. Melihat dengan mata sendiri lebih dapat diandalkan daripada yang didengar. Selama Leng Xicheng tidak mengakunya sendiri, Gu Qingqing akan percaya dengan janji Leng Xicheng padanya saat itu. Leng Xicheng pernah mengatakannya, ia tidak akan bersama Su Zipei. Selama Gu Qingqing tidak melepaskannya, mereka akan selalu menjadi suami dan istri. Tetapi, bagaimana nyatanya, Leng Xicheng diam-diam kembali ke Tiongkok, masih berpasangan dengan Su Zipei, dan menjadi bintang iklan laki-laki dengannya. Bukannya kamu juga sama, balas Gu Qingqing yang sedih sekaligus marah. Seperti ada angin topan yang berputar di dalam hatinya saat ini. Gu Qingqing bukannya marah, tetapi tersenyum sambil mengangkat kepalanya dan bertanya, bukankah kamu seharusnya berada di Paris? Mengapa kamu di sini? Kamu bukannya pergi ke luar negeri selama 2 minggu. Mengapa tiba-tiba muncul? Gu Qingqing awalnya ingin menyebutkan tentang Su Zipei. Tetapi, ketika kata-kata itu mencapai mulutnya, ia menahannya lagi. Leng Xicheng menyipitkan matanya. Ia belum pernah melihat Gu Qingqing yang begitu marah sebelumnya. Ia sedikit mengernyit dan berkata dengan tegas, kamu harus segera mengundurkan diri. Selanjutnya bab 393 mari kita bercerai 3.